Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Lesbiana dengan NIM 23111080. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas 3 hal pada OpenCV. Yang pertama ada image group, kedua ada image resize, terus ketiga ada image blending. Kita langsung ke import CV2 nya, itu untuk mengimpor library OpenCV ke dalam Python. Selanjutnya ada img cv2.convert dengan nama ntb.jpg img shape. Tulisan itu adalah embed ini digunakan untuk membaca file gambar yang bernama, di sini saya gunakan ntb.jpg ya, menggunakan OpenCV dan menyimpannya ke variabel img. Nah, terus ini itu img shape ini digunakan untuk mengetahui ukuran dan dimensi gambar. Terus ada crop image y underscore min dibagi y underscore max, x underscore min dibagi x underscore max y underscore crop. Nah, itu kode ini digunakan untuk memotong atau mengcrop bagian gambar menggunakan OpenCV. img 2.0 3250 ini mengambil baris tinggi ini dari 0 sampai 250. Nah, dari 0 sampai 400 ini mengambil bagian gambar dari pojok kiri atas dengan ukuran tingginya 250 pixel dan lebarnya 400 pixel. Terus di sini ada CV2 info. Ini menampilkan gambar hasil crop dengan nama window. Terus CV2.info original image itu menampilkan gambar asli dengan nama window atau original image. Terus ada CV2.yp 0 itu membuat program menunggu sampai kita menekan tombol keyboard ini untuk window. Terus ada di sini CV2.destroy all windows. Nah, itu untuk menutup semua jendela gambar yang dibuka oleh OpenCV. Nah, selanjutnya kita masuk ke crop dengan margin 50 pixel. img crop. Nah, ini 50 pada baris Y, memotong 50 pixel dari atas dan 50 pixel dari bawah. Nah, ini juga pada yang ini pada kolom X. Nah, memotong 50 pixel dari kiri dan 50 pixel dari kanan. Sama juga ini penjelasan sudah di atas. Terus kita masuk ke crop dengan margin 25%. H, W, C sama dengan img dot set. Nah, H ini height tinggi, W lebar, dan C channel dengan nama variabel img set. Nah, x1 integer W20 ini adalah 20% dari lebar gambar. Ini adalah menghitung koordinatnya. Ini 20% dari lebar dari gambar, dan 2x ini 70% dari lebar gambar. 1 tinggi 20% dari tinggi gambarnya. Terus Y2 ini 70% dari tinggi gambarnya. Artinya program menentukan batas area crop ya, yang berdasarkan presentasi ukuran gambar.
Ini sudah kita jelaskan di atas. Sini menggunakan mouse event klik pada OpenCV. Nah, review global variable x 200. Nah, ini membuat variabel global x dengan nilai 200. Nah, di sini ada def hitung flag. Ya, nah, ini membuat fungsi hitung yang memiliki parameter flag untuk menentukan aksi yang dilakukan. Terus ada if flag sama dengan set global x sama dengan 400. Nah, global x ini berarti fungsi boleh mengubah variabel x yang ada di luar fungsi. Nah, nilai x-nya diubah dari 200 menjadi 400. Ada if flag sama dengan print x. Nah, jika flagnya itu print, maka program menampilkan nilai x. Nah, untuk urutannya ini print x, hitung set, hitung print, dan print x. Nah, print x ini menampilkan 200. Nah, hitung setnya mengubah x-nya tadi kan 200, mengubah menjadi 400. Nah, untuk hitung print itu menampilkan 400. Nah, print x-nya menampilkan 400. Terus kita masuk ke menggunakan event mouse click di OpenCV. Diperkenalkan dengan beberapa metode sebagai berikut. CV2 name Windows. Set nama Windows tanpa memanggil CV2 imshow terlebih dahulu. Nah, CV2 set mouse click bell, create mouse callback. Nah, ketika OpenCV mendeteksi ada event klik pada mouse, nah maka fungsi yang diset pada metode ini akan dijalankan mouse event parameter. Gitu. Nah, di sini ada CV2 titik event R bottom up. Ini adalah event atau sebuah kejadian pada mouse di OpenCV yang terjadi ketika tombol kanan mouse itu dilepas. Seperti itu. Ini up-nya dilepas. Terus ada simple click event. Di sini ada window name. Ini memberikan nama pada window tempat gambar yang akan ditampilkan, yaitu original image. Def callback. Ya, ini akan dipanggil setiap kali mouse bergerak atau diklik di windownya. Nah, X-nya ini posisi mouse disungguh X. Nah, Y posisi mouse disungguh Y. Itu. Terus ya. Nah, ini R itu digunakan supaya teks ini terus diperbaiki di baris yang sama. Gitu. Terus ada CV2 name window itu membuat jendela baru dengan nama original image. Terus ada CV2 set mouse callback. Itu aktivitas mouse di window itu tersebut, maka fungsi callback ya function akan dijalankan. Ada image CV2 itu membaca gambar dengan nama ntb.jpg. Terus ada while true. Nah, while true ini program akan terus menampilkan gambar di window. Terus ada if cv2.wait key1. Nah, ini jika keyboard menekan huruf key ya, di sini menggunakan huruf key, program akan berhenti. Nah, di sini menggunakan cv2.destroy all windows, jadi menutup semua jendela OpenCV. Mungkin
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sebelumnya saya Mufa Prisa Pratiwi dengan NIM 2311095. Jadi di sini saya bakal ngelanjutin penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Jadi X start, Y start, XN, YN. Jadi YN ini itu koordinat saat mouse dilepas, terus XN ini koordinat X saat mouse dilepas. Y start ini adalah koordinat Y pada saat mouse-nya diklik. X start ini juga koordinat X pada saat pertama diklik. Jadi koordinat ini itu untuk menentukan area cropping gambar. Nah, window name ini itu jendela gambar nantinya, terus depth crop image. Jadi depth crop image, event X, Y, flag frame. Jadi event ini dia itu jenis event mouse yang terjadi. Terus X-nya ini adalah posisi X mouse-nya, Y-nya ini juga posisi Y mouse-nya. Terus kalau flags ini kondisi tambahan dari event. Terus kalau param ini adalah parameter tambahan. Nah, jadi fungsi ini adalah fungsi callback mouse. Jadi dia dipanggil secara otomatis setiap kali terjadi suatu event. Selanjutnya di sini ada global. Jadi global ini teman-teman ini adalah variabel lokal. Jadi variabel lokal itu variabel koordinat yang sudah dibuat di luar fungsi. Jadi dia bisa dipakai dan diubah di dalam fungsi. Nah, selanjutnya ini ada if event. Jadi baris ini dia akan jalan ketika tombol kiri mouse ditekan. Jadi pada saat event program itu akan menyimpan di posisi menyimpan posisi awal mouse-nya. Jadi posisi itu bakal dijadikan titik awal cropping-nya. Jadi nilai koordinat awal dan nilai koordinat akhir itu diisi sama karena proses drag-nya di sini tuh belum dimulai. Terus di elif event ini dia bakal berjalan ketika mouse-nya bergerak. Nah, jadi posisi XN, YN itu akan terus diperbarui. Terus jadi ini nanti bakal nunjukin ukuran area yang udah kita pilih. Tapi di sini juga belum ada visual kotak cropping, jadi cuman memperbarui koordinat aja. Nah, di elif event yang event button up jadi event ini akan terjadi ketika tombol kiri mouse dilepas. Artinya dia sudah selesai dalam menentukan area cropping. Nah, terus di sini dia akan melakukan pemotongan gambar. Jadi Y start dan YN itu adalah tinggi gambarnya. Terus start X sama XN-nya ini itu adalah lebar gambarnya gitu. Nah, selanjutnya di sini named window ini sama callback crop image tadi. Terus di sini dia bakal nyimpan hasil file. Terus jadi kan crop image ini itu nama filenya. Terus image saved successfully ini dia bakal muncul di terminal ketika gambar itu sudah tersave gitu. Selanjutnya di sini ada snap window, ini udah pasti tadi ya, sudah saya jelaskan sebelumnya untuk buat window. Terus mouse callback ini dia menghubungkan event mouse di window dengan callback. Jadi setiap aktivitas mouse pada window itu akan diproses sama fungsi crop image.
ya. Jadi bakal di sama image-nya. Terus di sini ada kucing ini kita pakai untuk membaca file dari gambar kucing ini. Nah, selanjutnya di sini ada while true. Jadi di while true ini dia akan terus berjalan sampai si pengguna menekan tombol tertentu. Gitu. Nah, di sini ada window name, image. Ini ya udah untuk nampilin gambar, terus image-nya ini gambar yang akan ditampilkan. Terus white key 1. White key ini untuk membaca input keyboard. Jadi ketika misalkan kita klik Q, berarti dia akan otomatis selesai atau quit. Terus ya dia akan keluar gitu jendelanya, programnya. Terus break, ya udah selesai. CV destroy all windows ini untuk menutup semua Windows yang terbuka gitu. Di sini selanjutnya ada I'm read, ini untuk kita melihat atau membaca gambar. Terus ada image resize atau CV2 resize. Jadi image ini adalah data pixel gambar dalam bentuk array. Jadi image resize ini juga kita pakai untuk mengubah ukuran, entah itu kita perbesar atau kita perkecil gambarnya. Nah, 320,240 ini ukuran dari gambar yang baru. Nah, selanjutnya 240 ini tingginya, terus 320 ini lebarnya. Ini I'm show ini untuk nampilin si original page-nya, image-nya. Terus yang I'm show ini untuk nampilin foto yang udah ke resize gitu. White key ini dia akan terus berjalan, teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dia bakal terus berjalan ketika kita mengklik satu input keyboard, ya dia bakalan ke close. Nah, terus destroy all window ya udah untuk nutup semua window yang terbuka. Nah, selanjutnya di sini ada rasio atau float. Jadi di sini kita bakal diminta untuk masukin rasionya dengan range 0 sampai 1. Jadi misalkan kalau kita masukkan 0,5 ya berarti dia bakal dirasiokan jadi 0,5. Kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini kan input. Jadi input inilah yang akan menerima rasio yang kita masukkan. Terus selanjutnya di sini ada float. Float ini untuk mengubah hal yang kita input tadi jadi tipe data yang desimal. Kayak gitu. Selanjutnya di sini ada image shape. Jadi shape ini untuk membalikin nilai dari HWC-nya, height weight channel. Selanjutnya di sini W ratio ini untuk menghitung ukuran lebar baru gambarnya. Terus tingginya ya untuk height-nya, tinggi dari gambar yang baru. Terus di sini ada integer. Jadi integer ini untuk mengubah hasilnya ke bilangan bulat. Gitu. Jadi di sini untuk image resize ini tuh dipakai untuk ngitung tinggi gambar berdasarkan rasio yang sama. Jadi biar proporsinya itu tetap sama. Jadi CV I'm show ini juga saya sudah jelaskan tadi untuk nampilin gambar aslinya, terus nampilin yang udah di resize. Terus ini white key, dia yang bakal terus jalan sampai kita ngeklik suatu keyboard, input suatu keyboard, ya ini buat nutup semua jendela. Nah, selanjutnya di sini ada masih sama rasio juga, input flows ini juga saya sudah jelaskan di sebelumnya. Jadi ini dia tempat bedanya, teman-teman. Jadi 0,0 ini itu ukuran, jadi dia nggak ditentukan secara manual untuk ukurannya. Terus fx ratio ini itu skalanya.
Jadi skala rasionya, skala lebarnya, skala tingginya. Nah, ini untuk kita lihat seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya, nggak usah saya ulangin lagi. Terus ini, nah ini kan ada 0,5, ada 0,5 ya. Jadi ini untuk kita ngerubah rasio dari lebarnya. Jadi dia kalau misalkan kita taruh 0,5 berarti 50%-nya. Begitupun juga dengan tingginya, 50%-nya juga. Kayak gitu. Nah, terus inter nearest ini itu nilai pixel terdekatnya. Terus di sini ada interlinear. Jadi interlinear ini rata-rata pixel di sekitarnya gitu. Jadi white key dia ini akan terus berjalan. Jadi dia ketika kita jalankan dia bakal nampilin si image aslinya, image linearnya sama internearest-nya. Jadi terus kalau kita lihat di sini ada white key, dia bakal terus berjalan sampai kita ngeklik keyboard. Terus di sini ya untuk nutup sama jendela seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini ada CV Imread kucing, jadi membaca file kucing. Di sini kan ada resize ya 2,5. Jadi di sini kita ngerubah ukurannya itu jadi 2,5 kali lebih besar, jadi 2,5 kali lebih besar. Terus di sini ada image resize intercubic. Jadi intercubic ini dia kita nampilin dia lebih besar 2,5, tapi hasilnya tajam gitu loh ketika diperbesar, jadi bagus gitu hasilnya. Di sini ada yang pakai metode nearest. Nah, jadi metode ini kita ngambil pixel terdekat, terus prosesnya juga terbilang dia proses yang cepat, tapi untuk hasil yang dihasilkan dia itu bisa kita bilang pecah untuk foto-fotonya, kasar lah ibaratnya. Terus di sini ada inter area, pakai metode inter area. Jadi inter area ini kita bisa mengecilkan gambar biar kualitasnya lebih baik. Tapi kalau misalkan kita perbesar, dia hasilnya nggak semulus yang, nggak sebagus yang intercubic gitu. Jadi di sini ada show, jadi di sini kita bisa lihat foto orinya, kita bisa lihat foto yang udah kita resize pakai metode interlinear, kita juga bisa ngelihat yang udah kita resize pakai intercubic, pakai metode internearest juga kita bisa lihat yang udah di resize. Begitu juga dengan yang inter area, kita bisa lihat yang pakai metode inter areanya. Jadi white key ini sama, ketika dia sudah running kita harus mencet, dia bakal terus jalan sampai kita mencet satu keyboard dan dia akan berhenti. Nah, destroy all window ini untuk nutup semua jendelanya. Selanjutnya di sini ada import NumPy. Jadi di sini kita aliaskan NumPy itu dengan np. Selanjutnya di sini ada Windows name, jadi window name, jadi nama jendelanya. Terus di sini ada image resize. Image resize ini jadi penanda dari prosesnya jalan atau enggak. Kalau dia enggak jalan berarti di sini false. Kalau dia jalan di sini true, berarti dia sedang dijalankan. Nah, untuk HWC ini untuk nentuin ukuran, nilai awalnya disamain sama ukuran aslinya. Nah, selanjutnya di sini ada untuk background. Jadi
kita ngebuat background untuk tempat kita nampilin hasil dari yang udah kita resize kayak gitu teman-teman. Nah, di bagian sini, di sini ada event. Jadi event ini kegiatannya yang dilakukan sama mouse. Terus di sini ada XY, ini posisinya. Ini adalah flex sama ini parameter tambahannya. Nah, jadi ini termasuk fungsi dari callback function yang udah saya jelaskan kayak yang sebelumnya. Terus ini ada global. Jadi global itu juga sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini untuk ubah dalam fungsi. Terus di sini ada event CV2 yang ini. Ini kalau misalkan kita klik tombol kiri di mouse, ditekan, ini variabelnya jadi true. Nah, terus kalau untuk yang mouse move-nya, untuk mouse, jadi ketika mouse-nya itu kita jalankan, berarti resize-nya itu sedang berjalan gitu. Dan di sini ada EXN. Jadi di sini ini tuh gunanya untuk kita biar nggak ngelebihin ukuran aslinya. Jadi kita ngebatasin dia pakai ini. Nah, selanjutnya di bagian sini, jika X-nya lebih besar dari W, maka kita pakai W. Jika Y-nya lebih besar dari H, maka kita pakai H gitu. Nah, di bagian sini, ini tuh nunjukin kalau image resize-nya itu berhenti gitu. Nah, di sini untuk kita nampilin window-nya. Jadi ini penghubung antara window sama resize image-nya. Terus di sini ada well true. Jadi well true ini dia bakal terus jalan sampai dihentikan sama pengguna. Terus ini background. Jadi ini nggak ngerubah si background aslinya. Terus kalau yang ini, jadi yang ini tuh kita pakai untuk nyesuaiin ukuran, kemudian ini untuk ditampilkan di background biar nggak ngelebihin. Terus kalau misalkan kita mau besar kecilnya itu kita ngikutin gerakan si mouse-nya. Jadi ini untuk kita tampilin window-nya. Terus di sini kalau misalkan kita klik Q, dia langsung keluar. Jadi white key ini dia bakal terus jalan dan terus running sampai kita ngetik tombol Q dan akhirnya selesai. Nah, terus di row ini untuk nutup semua jendela. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu Kinanti Ayuning Tias dengan NIM 2311069. Nah, dimana kita langsung saja ke kode berikutnya, yaitu alpha sama dengan min 2. Langsung saja kita jelaskan. Alpha ini yaitu seberapa terlihat gambar pertamanya. Di sini ada dua gambar, yaitu dengan nama rujak dan nasi. Nah, sama-sama 0,2 yaitu seberapa terlihatnya gambar tersebut. Sebelumnya alpha ini aturan transkripsi gambar 1 dan 2. Nah, sedangkan resist atau channel itu pastikan ukuran dan jumlah channel supaya sama, biar bisa di blend gitu. Nah CP2 Ansu ini tampilkan hasil, terus tunggu tekan tombol lalu klik jendela. Nah, kita gambarnya akan hilang atau tertutup sendiri, kita klik tombol. Oke, coba langsung kita print.
kita run. Nah, di sini sudah terlihat. Di sini ada dua gambar yang dimana ada gambar nasi dan rujak, tapi lebih dominan terlihat nasinya ya. Oke, selanjutnya ke kode berikutnya, yaitu alpha sama dengan 0,5. Nah, 0,5 itu berarti gambar pertama dan kedua sama-sama terlihat di bawah 50%. Nah, sedangkan yang tadi itu kenapa bisa lebih terlihat nasi daripada rujak, karena perbandingannya itu 80-20. Nah, rujaknya itu cuma terlihat 0,2 atau 20% saja, sedangkan nasinya 80. Nah, kita coba di sini. Ini kita ganti saja ya, misalkan S. Oke, kita coba lihat. Nah, teman-teman, di sini terlihat kan ada samar-samarnya. Nah, dimana rujaknya masih terlihat, tapi tidak terlalu nyata, dan esnya juga, es buahnya itu terlihat juga, tapi masih ada samar-samar, masih kelihatan rujaknya gitu loh. Jadi 50-50 perbandingannya. Kita klik. Terus selanjutnya ke kode berikutnya. Di sini sama ya seperti semuanya, cuman perbedaannya itu perbandingan terlihatnya. Yang itu tadi 0,2, ya ada 0,5, dan sekarang ada 0,3. Nah, di sini rujak dan es. Coba kita run. Nah, teman-teman, yaitu lebih kelihatan esnya daripada rujaknya. Karena kenapa? Karena dia itu perbandingan 30-70. Terus selanjutnya ke sini. Kalau ini cuma satu gambar ya, teman-teman. Nah, dia cuma terlihat satu gambar saja. Alphanya 0,5, yaitu untuk mengatur transparansi overlay-nya, itu overlay-nya ya 0,5, dan gambar dasar atau gambar utamanya itu yang ada di CV2 Embed dengan nama aku JPG, gambar dasar yang diberi overlay warna. Terus overlay sama dengan NP0 slide IMG itu convert kosong sebagai gambar utama, digunakan untuk membuat area warna tanpa mengubah gambar sekali. Terus ada overlay biru, terus ada overlay biru, overlay kopi, overlay blue. Terus itu buat area biru di channel 0 B. Terus ada overlay merah, terus tambahkan hasil. Oke, coba kita klik, coba run. Nah, dia ada ini overlay biru dan merah, tapi tidak mengubah bentuk atau mengubah warna dari gambar aslinya. Oke, kita lanjut. Di sini ada import NumPy ya. Nah, di sini kan ada Windows name dan di name, terus
baca gambar atau image yang dibuat dari background kosong sebagai gambar. Nah, Windows name ini nama jendela yang akan muncul. Nah, inisial, terus ada inisial variabel area X star, Y star, XN, YM. Terus untuk menyimpan koordinat area yang akan dipilih oleh mouse. Terus ada fungsi black mouse, ada set Windows in black. Kalau pertama tutup jendela itu untuk nanti cp2 destroy all Windows, itu untuk jendelanya, bersihkan semua jendela open cp saat keluar. Nah, nanti kita akan klik nanti kita akan klik keyboardnya kapan, misalnya KY, nanti dia akan keluar sendiri ya. Oke, coba kita lihat. Nah, dia jendelanya itu blending image. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan untuk yang masih kurang jelas. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.